Halo Kak, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran matematika. Oke, kali ini matematikanya kita belajar kelompok matematika wajib ya. Kakak-kakak kelas 12 di dalam materi pembelajaran matematika wajib kita mulai dengan materi peluang. Nah, peluang itu sama aja dengan probabilitas. Jadi jika ada yang bilang probabilitas itu sama saja dengan peluang suatu kejadian. Oke, di sini yang akan kita pelajari itu diantaranya ini ya. Nah, jadi di dalam peluang itu pasti ada ruang sampel, yaitu himpunan dari semua hasil yang mungkin dalam suatu kejadian. Misalkan di situ ada sekeping uang logam. Nah, dari sekeping uang logam itu kita bisa tahu bahwa dia memiliki ruang sampel. Ruang sampelnya adalah sisinya. Sisinya hanya ada dua ya, bagian angka dan bagian gambar. Maka di situ bisa dituliskan bahwa banyak dari anggota ruang sampelnya alias NS-nya itu ada dua. Ini ya, NS ada dua. Nah, kemudian untuk menentukan banyak anggota pada koin itu rumusnya adalah 2 pangkat N, karena ada dua sisi ya, dua sisi di dalam koin itu ada sisi angka dan gambar, maka di situ 2 pangkat N. Dengan N-nya itu banyaknya koin ada berapa, misalkan ada 3 koin maka di situ 2 pangkat 3, maka di situ banyaknya anggota ruang sampelnya akan ada 8. Sedangkan pada dadu itu kan sisinya ada 6, maka di situ 6 pangkat N. Kalau misalkan ada 2 dadu berarti 6 pangkat 2 alias 6 kali 6 ya. Maka banyak anggota ruang sampelnya ada 36. Atau N itu bisa juga dengan dilempar berapa kali atau melakukan percobaan sebanyak berapa kali. Misalkan hanya ada satu koin nih, tapi dia dilempar sebanyak 2 kali, 3 kali dan seterusnya, maka itu juga sama, rumusnya 2 pangkat N atau 6 pangkat N. Contohnya di situ kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini contohnya. Kemudian peluang. Nah, peluang itu sendiri itu artinya adalah kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan. Nah, untuk kisaran dari nilai peluang itu hanya dari 0 sampai 1 ya. Jadi di antara 0 dan 1. Kalau 0 itu dia tidak mungkin terjadi, kalau 1 pasti dia terjadi. Seperti itu. Misalkan peluang masuknya atau lolosnya UTBK, ujian tes berbasis komputer untuk masuk perguruan tinggi negeri, itu peluangnya hanya terpilih 25 siswa atau 25 kandidat dari total pelamar 250, misalkan seperti itu. Maka di situ kita bisa menentukan peluangnya adalah 25/250 gitu ya. 25/250 itu jika kita buat angka desimalnya nah ini sama saja dengan 1/10 atau 0,1. Nah gitu ya. Jadi peluang untuk bisa lolos masuk ke perguruan tinggi jika yang diambil adalah 25 kandidat dari total pelamarnya 250 itu hanya 0,1. Nah 0,1 itu kan ada di kisaran antara angka 0 sampai 1 ya gitu. Kalau 0 itu tidak terjadi. Kalau 0,1 sini pasti kan ada yang terpilih ada yang tidak begitu ya. Kalau 1 pasti dia terjadi. Kemudian ada berikutnya di sini peluang komplement. Ya, peluang komplement itu apa sih? Jadi peluang komplement itu adalah suatu kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan, tetapi yang kita ambil di sini adalah yang bukan termasuk anggota yang dimaksud.
misalkan gimana? Misalkan di sini ya, contoh pelemparan sebuah dadu yang diharapkan itu muncul mata dadu angka 5. Maka yang kita cari malah bukan yang angka 5. Nah, yang bukan angka 5 itu berarti mata dadu berapa? Mata dadu 1, 2, 3, 4, 6. Yang 5-nya dilewatin karena di situ artinya komplement itu adalah bukan ya, bukan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya di sini, Kak. Ini rumusnya. Peluang kejadian A ditambah dengan peluang komplement kejadian A itu sama dengan 1, atau peluang komplement dari suatu kejadian A itu sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Itu ya. Contohnya di situ bisa dilihat peluang suka matematika itu 0,25. Maka peluang yang tidak suka matematika itu adalah 1 dikurangi 0,25 sama dengan 0,75. Kemudian contoh yang kedua di situ, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Nah, mata dadu karena dia hanya ada 1, maka di situ ruang sampelnya hanya ada 6, yaitu mata dadu 1 sampai mata dadu yang ke-6. Di situ peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Mata dadu lebih dari 2 itu berarti diantaranya 3 yang lebih dari 2 itu diantaranya 3, 4, 5, 6. Itu ya, itu yang diminta. Tetapi yang ditanyakan itu adalah komplement. Nah, kalau komplement itu berarti yang bukan 3, 4, 5, 6. Berarti berapa yang bukan 3, 4, 5, 6? Ya, 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 ini banyaknya berapa? Banyaknya hanya ada 2. 2 dari totalnya berapa? 6 ruang sampel. Nah, ini jadinya 1/3. Ini untuk anggota dari yang komplemennya. Berarti bagaimana untuk peluang komplemennya? Nah, berarti peluang komplemennya adalah ini, 1 dikurangi 1/3 sama saja dengan 3/3 kurangi 1/3 sama dengan 2/3. Gitu ya, itu namanya peluang komplement suatu kejadian. Kemudian juga ada namanya frekuensi harapan. Jadi di situ frekuensi yang diharapkan dari suatu percobaan. Gitu ya, frekuensi yang diharapkan dari suatu percobaan. Contohnya di situ, bila sebuah dadu dilempar 720 kali, berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu 1? Nah, di situ kan kita sudah tahu tuh, rumusnya adalah frekuensi harapan suatu kejadian A sama dengan N kali PAN, itu banyaknya percobaan ya, banyaknya percobaan dikalikan peluang kejadian A. Jadi kalau mencari frekuensi harapan itu kita harus tahu dulu dia melakukan berapa kali percobaan. Kemudian kita juga harus menentukan dulu peluang suatu kejadian yang dimaksud. Nah, contohnya di sini kan peluang yang diharapkan itu adalah mata dadu 1. Nah, mata dadu 1 itu kan hanya ada 1 dari sebuah dadu, dan untuk ruang sampelnya hanya ada 6, berarti 1/6 nih. Maka frekuensi harapan dari kejadian tersebut adalah 1/6 kali 720 sama dengan 120 kali. Artinya untuk frekuensi harapan munculnya mata dadu 1 jika dilakukan pelemparan sebanyak 720 kali itu dia akan muncul 120 kali untuk mata dadu 1. Begitu ya, Kak. Nah, kemudian
Ada juga selain frekuensi harapan ada frekuensi mana tadi? Ada juga frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu adalah nama lain dari peluang empirik, yaitu perbandingan antara banyaknya kejadian K dengan banyaknya percobaan. Jadi contohnya di situ, misalkan sebuah dadu, ingat hanya ada satu dadu, dilempar 50 kali dan muncul mata dadu 4 sebanyak 8 kali. Tentukan peluang empirik munculnya mata dadu 4. Nah, berarti di situ munculnya mata dadu 4 itu kan sebanyak 8 kali. Karena kita di sini menentukan frekuensi relatif, yaitu banyaknya kejadian K. Kejadian K-nya itu adalah munculnya mata dadu 4. Itu berarti berapa kali? 8. Berarti 8 per banyaknya percobaan 50. Jika disederhanakan dalam bentuk desimal itu adalah 0,16. Hanya seperti itu aja kalau frekuensi relatif. Berbeda dengan frekuensi harapan yang tadi, kita harus menentukan dulu peluangnya. Ya, jadi kita harus menentukan peluangnya dulu. Kalau frekuensi relatif kita tidak perlu menentukan peluangnya, hanya tinggal menghitung kemunculan dari suatu kejadian yang dimaksud itu berapa kali muncul dibandingkan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Gitu ya, Kak. Nah, tugasnya di sini silakan kalian mencari contoh soal dari peluang komplement. Peluang komplement itu simbolnya P pangkat C A, peluang komplement kejadian A, kemudian mencari contoh soal frekuensi relatif dan frekuensi harapan, masing-masing satu soal aja ya. Kak Eva tunggu untuk jawabannya di foto dan dikirim wapri ke Kak Eva. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.